Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan selalu mengingatnya hati kita akan selalu menjadi tenang. Wa bidzikrihi yunalu kullu marghub. Dan dengan selalu mengistiqamahkan zikir kepadanya, semua apa yang menjadi harapan kita akan tercapai. Wa bidzikrihi yandafi'u kullu marhub. Dan dengan selalu mengistiqamahkan berzikir kepada Allah, segala sesuatu yang mencemaskan kita akan terhindar dari kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta Allah dan dicintai oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man ilaihi mansub. Dan salawat pula kepada seluruh para sahabat Nabi beserta para keluarga Nabi dan setiap orang yang ada hubungannya kepada Rasulullah. Ma'asyiral hadirin, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh bini sepuh, seluruh para jamaah sekalian, hadirin hadirat, saya awali tausiah ini dengan penghormatan berupa lantunan kalimah ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 'azimi fadlillah subhanahu wa ta'ala 'alaina wa 'alaikum ayyuhal ahbab hudur hadhihi al-majalis al-mubarakah. Termasuk daripada anugerah yang tertinggi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita saat ini, kita semuanya bisa berkumpul hadir di dalam majlis yang penuh dengan berkah dan manfaat ini. Hadhihi al-majalis allati yahussu kullu man hadara fiha bil-tuma'ninah wal-rahah. Majlis semacam ini merupakan satu-satunya majlis yang bisa mengundang untuk hati kita menjadi lebih tenang dan nyaman. وما ذلك إلا حقيقة من حقائق الإيمان الذي حكى الله سبحانه وتعالى عنها بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan ini merupakan salah satu hasil daripada hakikat suatu iman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam hati kita, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mereka hatinya akan selalu diberi ketenangan dan kenyamanan oleh Allah. ولما كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يحضرون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحسون من الراحة والطمأنينة، في يوم من الأيام جاء سيدنا حنظلة والتقى بسيدنا الصديق وقال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر الله ويحدثنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا فغفلنا عن الله كثيرا. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan terus selalu duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan tumanina dalam hatinya, sehingga salah satu di antara sahabat yang bernama sahabat Hanzalah, termasuk orang yang sering hadir di dalam majlis Rasulullah, bertemu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, Hanzalah ini termasuk orang munafik. Kenapa termasuk orang munafik? Kalau kami sedang dengan Rasulullah, kami ingat akhirat, kami ingat surga, kami ingat pahala dan ganjaran saat bersama dengan Rasulullah di dalam majlis
majlisnya. Tapi kalau sudah pulang menuju ke rumahnya, ini Handalah wahai Abu Bakar, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan pekerjaan, semuanya itu melupakan segala sesuatu yang Handalah rasakan saat berada di depan Nabi Muhammad di dalam majlisnya. فقال سيدنا الصديق نعم والله إني لأجد مثل ما تجد ولكن نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونشكو له ذلك. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabat Handalah, benar Handalah, apa yang kau rasakan itu pun juga persis apa yang aku rasakan. Kalau di dalam majlis Rasulullah ingatnya cuma surga, tapi kalau sudah pulang ketemu dengan keluarga hilang itu perasaan surga. Ayo kita bersama-sama menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal semacam ini kepada beliau. فجاء سيدنا حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا بالجنة والنار فنكون كأننا نراها رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا فإني أنكرت قلبي يا رسول الله. Sahabat Handalah alaihi ridwanullah ketika sampai di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku ini Handalah duduk bersama engkau di dalam majlis engkau sebutkan kepada kami tentang sifat-sifat surga, tentang sifat-sifat neraka, seakan-akan aku melihat secara nyata. Tapi setelah keluar daripada majlis panjenengan, masuk ke dalam rumah, ketemu dengan istri dan anak-anak, semuanya itu perasaan hilang. Ini merupakan suatu hal yang sulit bagi saya yang ada di dalam diri saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Law baqitum ala ma antum alaihi 'indi la safahatkumul malaikatu 'ala at-turuqat." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk sahabat Handalah dan untuk selain Handalah sepanjang masa, "Hei Handalah, kalau kamu selalu bersama aku di dalam majlis semacam ini, maka niscaya kamu akan keluar nanti disalami oleh para malaikat-malaikat Allah di jalan-jalan kamu berjalan karena dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan suatu majlis." Walakin akan tetapi Handalah kadang-kadang di dalam majlis, kadang-kadang duduk dengan keluarga sesaat dengan aku, sesaat dengan keluarga kamu. Wa innal jalisa fi mithli hadhihi al-majalis al-mutasalsilah allati 'aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahissu bi hadhihi ar-ruh wa yahissu bi hadhihi at-tuma'ninah. حتى كان بعض العلماء يقول إن هذه المجالس سرقت من خازن الجنة من رضوان نجد لذتها في الدنيا قبل الآخرة. Majlis semacam ini secara khusus merupakan majlis yang sambung sinambung sampai kepada majlis yang dibikin oleh para anbiya secara umum dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya menanamkan dalam hati kita rasa ketenangan, rasa kenyamanan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa setiap majlis semacam ini yang isinya zikir dan ilmu agama, seakan-akan ini adalah petikan daripada suasana yang ada di dalam surga, karena di dalamnya ada kelezatan-kelezatan yang mirip dengan lezatnya surga beserta isinya. وقد كان الصالحون رضوان الله تعالى عليهم يذوقون هذا الذوق في مثل هذه المجالس وفي مثل قيام الليل حتى كان بعضهم يقول لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة في قيامنا لله سبحانه وتعالى وخشوعنا بين يديه لجالدون عليه بالسيوف. Bahkan sebagian orang-orang yang saleh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan di dalam majlis taklim secara khusus dan umumnya amal-amal taat seperti tahajud, bangun di akhir malam, mereka mengatakan kalau seandainya apa yang aku rasakan berupa ketenangan ini diraih dan diketahui oleh para raja-raja yang merasa nikmat dengan kekayaan
kekayaan dan hartanya, maka niscaya mereka akan meninggalkan hartanya dan akan merebut daripada apa yang aku rasakan walaupun mereka menggunakan pedang. فإذا لم نستطع أيها الأحباب أن نكون مثلهم فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ساعة فساعة. Wahai hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum bisa sampai pada derajatnya orang-orang yang soleh yang barusan kita terangkan, minimal kita ambil bagian sesaat di dalam majlis taklim, sesaat kumpul dengan istri dan keluarga. Wa innahu sayaqdumu alaina wa alaikum ayyuhal ahbab dhaifun karimun kabirun azim. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan kedatangan sosok tamu yang di dalamnya penuh dengan kedermawaan dan keberkahan. Syahrun faddalahu Allah wa 'azzamahu wa bayyana lana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam makanatahu. Bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang kemuliaan dan tentang keistimewaannya. Wa qala lana sallallahu alaihi wasallam law ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kita, jikalau manusia semuanya mengetahui keistimewaan dan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan nanti, niscaya mereka berharap kalau bisa Ramadan itu full 1 tahun. Lamma sami'a hadzal kalam rajulun min as-sahabati min Bani Khuza'ah qala ya Rasulullah hadithna. Hadis tersebut suatu ketika didengarkan atau diterima oleh salah satu laki-laki dari Bani Khuza'ah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada aku tentang keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam innal jannata latuzayyanu li Ramadan min al-hawl ila al-hawl. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari salah satu laki-laki Khuza'ah, mengatakan di bulan suci Ramadan nanti Allah menghiasi surga-surga beserta isi yang ada di dalam surga untuk menjemput orang-orang yang ibadah di bulan suci Ramadan. Fa idza kana awwal lailatin minhu habbat rihun min tahti al-'arsy. Malam pertama dari malam bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala datangkan angin khusus yang datangnya dari bawah arsy-Nya Allah. فتصفق لها ورق الجنة حتى تشرف الحور العين من القصور. Lalu angin tersebut sampai kepada daun-daun yang ada di dalam pepohonan surga sehingga sampai tampaknya keindahan dan kecantikan daripada bidadari yang ada di dalam surga. فتسأل سيدنا رضوان ما هذا يا رضوان فيقول إن هذه أول ليلة من رمضان. Lalu kemudian ditanya, wahai malaikat Ridwan, ada apa ini kok sangat indah sekali di dalam surga? Malaikat Ridwan mengatakan, ini adalah malam pertama dari malam bulan suci Ramadan. فتقول الحور العين يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا في هذا الشهر تقر أعيننا بهم وتقر عيونهم بنا. Lalu kemudian para bidadari tersebut mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku istri-istri orang-orang yang ahli ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Muhammad. فما من عبد يصومه إلا زوجه الله تعالى من الحور العين. Maka oleh sebab itu, setiap individu dari kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan nanti di surga akan dipersuntingkan oleh bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah. لما عرف الصالحون أيها الأحباب فضله ومكانته وأن الجنة تستعد له من السنة إلى السنة كانوا يعظمونهم ويستعدون له. Oleh sebab itu, dengan keterangan ini, para orang-orang
orang soleh terlebih dahulu karena melihat bagaimana isi dan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan berupa isinya surga yang barusan kita terangkan, maka mereka semangat dan terus semangat untuk bagaimana cara memakmurkan Ramadan dengan amal-amal yang soleh. حتى كانوا يودعونه 6 أشهر ويستقبلونه 5 أشهر فكان عامهم كله رمضان. Oleh sebab itu mereka orang-orang yang saleh sebelum Ramadan disiapkan 5 bulan untuk kedatangan Ramadan, dan setelah Ramadan mereka merasa kehilangan bulan suci Ramadan, sehingga dengan itu seakan-akan 1 tahun full Ramadan bagi mereka. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الاستعداد له بقوله وبفعله فكان صلى الله عليه وسلم ما أن يهل هلال رجب إلا ويقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya melalui lisannya dan melalui pekerjaannya. Dari jauh hari Rasulullah berdoa untuk memuliakan Ramadan dengan doa yang sering-sering kita munajatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa madza fi Ramadan ayyuhal ahibbah? Lalu hadirin, kira-kira di bulan suci Ramadan ini ada apa saja di dalamnya? Fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Wa fihi tughallaqu abwabun niran. Di dalamnya bulan suci Ramadan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa fihi ya'tiqu Allah fi kulli lailatin min layali syahr Ramadan 600,000 'atiqin minan nar kulluhum qad istawjabun nar. Dan setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat jumlahnya penduduk yang asalnya masuk neraka dimasukkan ke dalam surga per malam dengan jumlah kurang lebih 700.000 jiwa. Bal jaa fi riwayatin anna Allah ya'tiqu fihi fi kulli lailatin 1000 'atiq minan nar fa idza kana akhir lailah a'taqa Allah fiha mithla ma a'taqa min awwal syahr ila akhirih. Bahkan dalam suatu riwayat per malam Allah taala telah membebaskan kurang lebih 1 jiwa manusia yang namanya dicatat termasuk ahli neraka karena barokahnya malam suci Ramadan diangkat masuk surga, dan nanti kalau sudah sampai pada penghujung Ramadan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan malamnya. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم. Kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai pada bulan suci Ramadan. وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب والدينا. Dan Allah Ta'ala dan semoga Allah Ta'ala mengangkat diri kita dan keluarga kita, kerabat kita, jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala dan justru akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. فإذا بلغك الله رمضان فإنها نعمة وأي نعمة لا تقارنها ولا تساويها نعمة. Kalau sudah Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada kita bisa sampai kepada bulan Ramadan, itu merupakan nikmat di antara nikmat yang paling agung, yang paling mulia yang kita rasakan di dunia sesaat ini. وقد ذكر أهل الحديث أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلما معه ثم إن أحدهما استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وأحدهم عاش حتى أدرك رمضان ثم مات بعد رمضان فرآهما أحد الصحابة فرأى أن الذي مات بعد رمضان في مرتبة أعلى من الذي مات في المعركة. Disebutkan dalam kitab sirah ada 2 saudara yang mana satu di antara mereka wafat terlebih dahulu dalam kondisi mati syahid. Yang satunya masih hidup mendapati Ramadan, lalu kemudian setelah 1 tahun meninggal dunia. Satunya mati syahid, satunya mati tapi tidak dalam kondisi syahid, cuma mendapatkan tambahan 1 tahun di dalamnya ada Ramadan. Sebagian sahabat melihat dalam
dalam mimpinya seakan-akan yang mati saudara yang mendapati 1 tahun lagi di dalamnya adalah Ramadan lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di surga daripada saudaranya yang mati dalam kondisi syahid. فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم مستغربا يا رسول الله كيف ذلك وهذا مات في المعركة فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا قد أدرك رمضان. Allah. Lalu kemudian orang yang mimpi tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang keanehan yang telah dia lihat dalam mimpinya. Ya Rasulullah, bagaimana bisa yang tidak mati syahid derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid? Lalu Rasul menjawab, wahai fulan, yang satunya ini dia masih hidup umur 1 tahun mendapati Ramadan yang tidak didapati oleh saudara yang mati dalam kondisi syahid. Nas'alullah an yuballighana wa iyyakum Ramadan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bisa sampai pada bulan suci Ramadan. Dan Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita untuk bisa mempersiapkan amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Antum ayyuhal ahbab ista'iddu wa hayyu bawatinukum li hadzal 'ata'il kabir. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mempersiapkan rohani kita, bagaimana cara untuk mempersiapkan apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk mendapati dan sampai pada bulan suci Ramadan. Wa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa'arullaha fihi min anfusikum khaira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, wahai para umatku, tampakkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah taala diberikan kepada kalian berupa nikmat untuk melakukan amal kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asy-syaqiyya kullu asy-syaqi man hurima khairullahi fi. Oleh sebab itu orang yang paling celaka dan celakanya orang yang paling celaka orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari kebaikan yang datang dari Allah. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغفر له في هذا الشهر فمت. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika seseorang itu tidak mendapati pengampunan di bulan Ramadan, lalu kira-kira kapan dosanya akan diampuni di bulan yang lain? ولما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروا الله من أنفسكم أي أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في بواطنكم فليكن في بواطنكم مما تنمونه مما تفعلون من صالح الأعمال ما يرضي ربكم سبحانه وتعالى. Dalam hadis tadi disebutkan, tampakkanlah di hadapan Allah segala sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Artinya Allah Ta'ala selalu melihat dalam sanubari kita, niat-niat kita, tujuan-tujuan kita untuk kita siapkan sebelum kedatangan daripada bulan suci Ramadan. Wa'lamu anna kullal a'mal kama qala lana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam tudha'af fihi hatta qala man adda fihi fariida kana kaman adda 70 fariida wa man taqarraba bi khaslatin min khisal alkhair kana kaman adda fariida. Oleh sebab itu dalam ilmu syariat telah diterangkan bahwa setiap amal akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala jika sudah dilakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan sering kita dengarkan satu fardu di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 fardu. Begitu pula setiap jenis kebaikan dan amal soleh yang tidak fardu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala senilai daripada fardu ini karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Wa'lamu anna min a'zam ma tanmuna al-qiyam bihi fi syahr Ramadan hudurakum majalis al-'ilm. Dan sebaik-baik daripada persiapan yang akan kita siapkan kelak nanti untuk sampai di bulan suci Ramadan adalah kehadiran kita secara istiqamah untuk mencari majlis-majlis ilmu. Limadha? Karena kenapa hadirin? Li'annaha sababun fi ma'rifati kulli al-fadail. Karena dengan majlis taklim tersebut kita akan tahu bagaimana
akan mendapati daripada amal-amal yang utama. لأنها سبب في معرفة كيف تصوم الصوم الصحيح المقبول عند الله. Dengan majlis taklim tersebut kita akan mengetahui bagaimana cara kita mendapati puasa kita dianggap sah oleh syariat Islam. إننا نرى أيها الأحباب أهل الدنيا إذا كان الواحد منهم أراد أن يقدم على مشروع يعمل له دراسة طويلة حتى يعرف تفاصيله ويعرف كل ما يحتويه حتى يدخل فيه على بينة. Kita ketahui dalam dunia sesaat ini bagaimana di luar sana ada kursus-kursus tertentu untuk bisa sukses meraih daripada keuntungan dunia. Beberapa hari, beberapa bulan mereka menyelidiki dengan seksama agar mereka akan mendapati daripada keuntungan yang sangat besar melalui kursus-kursus tertentu, penyelidikan tertentu untuk urusan dunia mereka. فإذا كان هذا في أمر الدنيا فإننا أحرى أن نعمل هذه الدراسة وأن نفقه فقه الصيام وهذه الأحكام أجل وأعظم من ذلك كله. Jikalau ini urusan dunia dengan mereka orang-orang yang dunia yang mendapat keuntungan sesaat, kita semuanya lebih layak, lebih pantas untuk selalu terus mengkaji tentang urusan ibadah kita, wabil khusus puasa di bulan suci Ramadan, agar keuntungan kita lebih tinggi dan lebih mulia daripada keuntungan ahli dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya disebutkan banyak sekali orang yang berpuasa, lapar perutnya, ngorong lehernya, tapi dia kelak nanti di akhirat dalam buku catatan amal tidak didapati kecuali haus dan laparnya. لماذا قال لنا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ Kenapa Rasulullah menyebutkan hal semacam ini dalam hadisnya? لأن كثير من الناس أخذ صورة الصيام فظن بأن الصيام هو أن تمتنع من الأكل ومن الشراب فقط. Karena masyarakat rata-rata memahami arti puasa dengan pemahaman yang salah. Mereka mengetahui bahwa puasa itu yang penting tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan. Itu rata-rata pemikiran masyarakat yang ada di dunia. وربما حتى جهلا منهم ربما بقي يأكل إلى أن يؤذن المؤذن أو ربما تعجل الفطر قبل أن يتحقق من غروب الشمس. Kadang-kadang terjadi ada seseorang itu sudah azan tapi dia masih makan sahur. Sudah azan tapi masih makan sahur, dan kadang-kadang dia sudah memakan di waktu berbuka padahal tenggelamnya matahari belum bisa diyakini. اكتفى هذا المسكين بصورة الصيام. Orang semacam ini termasuk orang miskin, dia hanya memahami daripada bentuk puasa tanpa mengetahui ilmu puasa. ولم يعلم هذا بأن هناك أحكام وآداب علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. Padahal di situ ada beberapa masalah, ada beberapa hukum yang ada kaitannya tentang puasa yang diajarkan oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يمكن معرفة هذه الأحكام والإحاطة بها في مجلس واحد إلا بحضوركم في مجالس العلم. Dan hal semacam ini tidak cukup kita dapati, kita pelajari sekali saja dalam majlis taklim kemudian selesai. Bukan sakit, tapi harus istiqamah terus menerus kita menghadiri majlis taklim sampai betul-betul kita memahami ilmu yang diajarkan oleh Allah. لهذا قال العلماء حضور مجالس العلم أفضل من صلاة النافلة. Oleh sebab itu para ulama mengatakan menghadiri majlis taklim itu lebih utama pahala dan ganjarannya daripada orang memperbanyak amaliyah salat sunnah. وقال الصحابي الجليل سيدنا أبي ذر لأن أحضر إلى المسجد فأتعلم بابا من العلم أحب إلي من أن أصلي 1000 ركعة. Sahabat Abu Dzar
radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, sahabat kalau mengatakan berarti sanadnya dari Rasulullah. Beliau mengatakan, kalau aku bisa mendalami ilmu agama, hadir walaupun cuma sekali, baik di masjid atau di luar masjid, yang demikian itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku capek mengerjakan sholat sampai 1000 rakaat. لأنها تعلمك كيف تصلي وتعلمك كيف تقرأ وتعلمك كيف تصوم وكيف تعبد الله على حقيقة وبينة. Karena dengan majelis taklim kita akan tahu bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana puasa kita yang benar, bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu amal taat yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الذي يأوي إليها يأوي إلى الله. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa orang yang merapat ke majelis taklim, yang datang ke majelis taklim, merapat ke majelis taklim, itu ibarat seperti orang tersebut telah melindungkan diri kepada Allah. Wa anna alladhi yu'rid 'anha mu'ridun 'anillah idza lam yakul lahu 'udhrun yamna'hu min dhalik. Dan orang yang berpaling dari majelis taklim, dia tidak tahu ilmu, tapi dia tidak mau mempelajari ilmu, berpaling dari majelis taklim, maka sesungguhnya dia telah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innana naqra hadha fi sahih Muslim fima rawahu Abi Waqid al-Laythi annahu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa'a thalathatu nafar فأما أحدهم فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها وأما الثاني فجلس وراء الحلقة وأما الثالث فأعرض. Dan ini keterangan tadi juga telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqid al-Laythi, bahwa Nabi Muhammad, bahwa saat itu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis taklim melihat ada 3 orang yang datang mendekati majelis taklim. Yang satu maju ke depan karena masih ada shaf yang kosong. Yang kedua duduk di akhir majelis. Dan yang ketiga yang miskin, yang fakir ini, dia telah berpaling, tidak mau duduk di dalam majelis taklim. فقال لهم صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المجلس ألا أخبركم بخبر الثلاثة. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan 3 orang ini, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat setelah selesai majelis, maukah kalian aku kasih informasi, aku kasih keterangan tentang keadaan 3 orang ini yang berbeda-beda? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka sahabat mengatakan, inggih ya Rasulullah, dalam pengen ngertos. Qala sallallahu alaihi wasallam amma al-awwal fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Adapun yang pertama yang duduk di depan karena shaf masih kosong, dia telah menampakkan dirinya butuh kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan segala macam perbutuhannya. Ayyuhal ahbab, la budda an tastash'iru hadhihi al-'azamah. Lam yaqul an-nabi dakhala fi majlis, dakhala fi al-halaqah, bal qala awahu Allah. Perhatikan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan masuk, tidak mengatakan hadir, tapi beliau mengatakan orang tersebut telah awak melindungkan diri seakan-akan butuh kepada Allah, dan Allah Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi kebutuhannya. Qala sallallahu alaihi wasallam wa amma tsani fastahya Allah min. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, orang tersebut kenapa enggak maju ke depan? Karena merasa malu, sehingga Allah Ta'ala malu untuk menyiksanya kelak nanti di akhirat. Man istahya Allah minhu lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang malu karena Allah, sungguh Allah tidak akan menyiksanya kelak nanti di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam wa amma tsalits fa'arad Allah an. Adapun yang ketiga, naudzubillah,
dia tidak di depan, dia tidak di belakang, dia tidak di tengah, tapi dia lari dari majlis taklim, sungguh Allah Ta'ala pun juga lari darinya, artinya tidak akan diperhatikan kehidupannya oleh Allah. فالواحد منا أيها الأحباب لما يأوي إلى المجلس لا بد أن يستشعر أنه يأوي إلى الله. Siapapun di antara kita yang dikasih kesempatan untuk bisa hadir majlis taklim, berarti saat itu Allah Ta'ala akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. وخصوصا في مثل شهر رمضان الشهر الذي تضاعف فيه الأعمال. Lebih-lebih kalau majlis taklim tersebut adanya di bulan suci Ramadan, sudah otomatis pahala dan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan waktu dan masanya. إننا أيها الأحباب في تريم هذه مجالس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس كل الناس، بل يكاد يكون من المستحيل أن أحد ينام بعد صلاة الفجر، فتراهم يجلسون يصلون الفجر في الجماعة ثم يجلسون إلى الإشراق ويصلون صلاة الإشراق ويرجعون إلى بيوتهم. Kami di kota Hadramut, khususnya di kota Tarim, kalau sudah datang bulan suci Ramadan, kami di sana itu seluruhnya, bukan per individu, seluruhnya memakmurkan waktu khususnya antara sholat fajar selesai sampai isyraq. Mereka duduk, mereka hadir untuk menghadiri majlis-majlis taklim, dan ini semuanya diadakan. Tidak ada satupun dari kalangan ahli tarim di sana yang mengosongkan waktunya antara sholat fajar dengan isyraq, kecuali mereka sibuk dengan majlis-majlis ta'lim. لأنهم علموا وفقهوا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين انقلب بحجة وعمرة تامة تامة تامة. Karena penduduk-penduduk tarim telah diajari dan telah memahami tentang fadilah dan kelebihan waktu tersebut. Sebagaimana dalam suatu hadis, barang siapa yang sholatnya subuh berjamaah lalu kemudian duduk berzikir, membaca Quran atau hadir majlis taklim sampai isyraq, maka setelah itu ditutup dengan 2 rakaat, orang tersebut pulang ke rumahnya dengan statusnya mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. وكذلك نراهم بعد صلاة العصر كل المساجد يكاد أن تكون بعد صلاة العصر يوجد هناك عندهم درس، لأنهم يفقهون قوله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. Begitu pula di kota Tarim secara khusus, kalau sudah seusai sholat asar sampai mendekati maghrib, mereka tidak keluar kemana-mana, hanya duduk di dalam masjid untuk hadir majelis ta'lim, memakmurkan waktu tersebut karena ingin mendapatkan anugerah yang dijanjikan oleh Rasul dalam suatu hadisnya, yang artinya keluar dari rumah di waktu pagi atau di waktu sore dengan tujuan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. وإذا تأمل المتأمل منا يجد أن المجالس ربما أنها نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل، ربما أن الواحد يجلس هذا وأكثر منه أمام شاشة التلفزيون. La ilaha illallah. Mari kita bayangkan majlis taklim yang ada rata-rata 30 menit khususnya di Alia, atau mungkin sedikit berkurang atau mungkin tambah, itu rata-rata. Kadang-kadang orang mengatakan ini kepanjangan. Oke, kalau kita lihat nonton televisi, nonton sinetron ibu-ibu atau nonton tayangan setengah jam, kok cepet banget, padahal itu urusan televisi atau nonton. فلا بد أيها الأحباب أننا نعقل، والعقل ليس أن تعرف الخير من الشر، ولكن العقل أن تعرف خير الخيرين فتعمل به. Oleh sebab itu Allah memberikan akal kepada kita, yuk kita gunakan. Orang yang berakal sejatinya bukan orang yang memilih kebaikan dari keburukan, tapi orang yang paling cerdas berakal adalah orang yang memilih baiknya dari kebaikan. Baiknya dari kebaikan kita pilih, itu menunjukkan orangnya orang yang berakal.
وليس العقل أن تعرف الخير من الشر فكل الناس يعرفون الشر ولكن أن تعرف الشر فتجتنبه. Begitu pula termasuk orang yang cerdas bukanlah orang yang sekedarnya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu semuanya orang tahu. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui ini keburukan lalu kemudian ditinggalkan, dijauhi karena takut kepada Allah. فاحمدوا الله إذا يسر لكم من يساعدكم على تفقيهكم في الدين وخصوصا من أصحاب السند المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ayo kita manfaatkan, ayo kita kondisikan majlis-majlis taklim, mobil khusus kalau di dalamnya ada kiai atau ustadz yang ilmunya, yang wawasannya bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb waffiqna lidzalik. Ya Rabb waffiqna lidzalik. Ya Rabb. Ya Rabb khudh bi aydina wa ahbabina haula'i ilayk. Amin. Amin. Allahumma ya man waffaqa ahla al-khair lil-khair. Amin. Ya Rabb. وفقنا للخير وأعنا عليه. آمين. بارك لنا فيما تبقى من شعبان. آمين. رمضان. أعنا على الصيام والقيام. آمين. واعتق فيه رقابنا ورقاب والدينا من النار. آمين. آمين. نسألك أن تقسم لنا ولأحبابنا بأوفر حظ ونصيب مما تقسمه لعبادك الصالحين. اللهم إنا حضرنا ولنا حاجات ولنا مصالح ولنا نيات. أنت تعلم بنا وبما في قلوبنا وبحاجاتنا كلها فنسألك يا حي يا قيوم بقدرتك على كل شيء أن تصلح لنا كل شيء وأن تغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا عن شيء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولك فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية بلا محنة وأنت عنا راض يا رب العالمين وأنت عنا راض يا رب العالمين وأنت عنا راض يا رب العالمين. أيدي الفقر امتدت إليك نسألك يا حي يا قيوم لا تردها صفرا. نسألك بجودك وبكرمك لا بعمل نستحقه ولكن لأنك أنت الكريم. يا كريم أكرمنا بما أنت له وعاملنا بإفضالك وبجزيل نوالك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو إذا طلنا عليكم. سن الفاتحة.